kita akan melihat bagaimana angka-angka bertransformasi menjadi keputusan strategis. Di era digital, data sering disebut sebagai minyak baru. Mengapa? Karena setiap aktivitas kita menghasilkan jejak digital. Seperti yang diungkapkan oleh Kumar Tiwari dan Zimbler, keterlibatan internet adalah sarana penting pendukung pendidikan dan ekonomi. Bahkan, riset menunjukkan bahwa peningkatan akses digital berkontribusi langsung pada peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM suatu wilayah. Lantas, apa itu sains data? Sains data adalah disiplin ilmu yang menggabungkan tiga pilar utama, yaitu ilmu komputer, statistika, dan pengetahuan bisnis. Tujuannya adalah untuk melakukan ekstraksi pengetahuan dari tumpukan data yang besar guna memudahkan pengambilan keputusan atau yang kita kenal dengan istilah data-driven decision making. Perhatikan tabel perbandingan ini. Meskipun saling beririsan, statistika lebih berfokus pada inferensi dan pengujian hipotesis menggunakan sampel yang dikontrol ketat. Sementara itu, sains data dan machine learning melangkah lebih jauh untuk menangani big data dengan fokus utama pada akurasi prediksi dan penumpuan pola secara otomatis. Untuk menjadi praktisi data di Indonesia, Anda harus mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional atau SKKNI nomor 299 tahun 2020. Ada tiga kompetensi kunci yang harus dikuasai: fondasi matematika dan statistika, kemampuan teknologi seperti pemrograman Python atau R, serta pemahaman domain bisnis yang mendalam. Dalam bekerja, kita menggunakan kerangka kerja standar dunia yang disebut CPDM. Proses ini bersifat melingkar dan berulang, dimulai dari memahami masalah bisnis, memahami data, persiapan data, hingga tahap pemodelan, evaluasi, dan akhirnya implementasi atau deployment. Ada satu fakta menarik. Hampir 80% waktu proyek sains data dihabiskan pada tahap persiapan data. Di sini kita melakukan pembersihan data dari nilai yang hilang, data pencilan, atau outlier. Setelah itu, kita masuk ke tahap exploratory data analysis, menggunakan grafik untuk mendeteksi pola awal dan hubungan antar variabel. Penerapannya sangat luas. Di bidang kesehatan, ilmu data di Indonesia menggunakan regresi COX untuk menganalisis risiko kesembuhan pasien. Sementara di bidang ekonomi, metode statistik seperti model AR-VIMA digunakan untuk memprediksi harga komoditas pangan hingga pengukuran risiko portofolio saham menggunakan metode Kopula-Clayton. Di bidang pendidikan, algoritma K-means membantu pihak kampus mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kualitas akademik agar pembinaan lebih tepat sasaran. Di sektor bisnis, teknik NLP digunakan untuk membedah ulasan pelanggan di e-commerce, dan algoritma a priori digunakan untuk memahami pola belanja konsumen. Bagi Anda yang baru memulai, jangan terburu-buru. Gunakan roadmap ini. Pada bulan ke-1 hingga ke-4, kuatkan fondasi matematika dan statistik inferensial Anda. Di bulan ke-5 hingga ke-8, mulailah mempelajari bahasa pemrograman seperti Python atau R, serta kuasai SQL untuk mengelola basis data. Masuk ke tahap lanjut, pelajarilah visualisasi data menggunakan tools seperti Tableau. Dan di bulan ke-13 dan seterusnya, Anda baru bisa mulai mendalami machine learning, pemrosesan bahasa alami atau NLP, hingga teknologi kecerdasan buatan tingkat lanjut. Kabar baiknya, prospek karir di bidang ini sangat menjanjikan. Di Indonesia, seorang data analis bisa mendapatkan gaji mulai dari 8 hingga 15 juta rupiah. Bagi data scientist senior, angkanya bisa mencapai 30 juta rupiah. Anda bisa memilih spesialisasi sebagai penganalisis wawasan, pengembang model, maupun pembangun infrastruktur data. Terakhir, sebagai ilmuwan data, kita harus menjunjung tinggi etika. Berdasarkan Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022, perlindungan data pribadi adalah kewajiban mutlak. Kita harus mengikuti 5 prinsip Kominfo, yaitu keadilan, otonomi, kemanfaatan, keamanan, dan transparansi dalam setiap analisis yang kita lakukan.
Sains data bukan sekadar tentang coding, tapi tentang memberikan solusi nyata bagi masyarakat melalui data. Statistika adalah jantungnya, dan etika adalah penjaganya. Siapkah Anda menjadi ilmuwan data masa depan Indonesia? Saya Syarifah Faiza, terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.